Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini aku mau bikin cinnamon rolls dengan bahan-bahan sederhana. Bikinnya pun gampang, tapi hasilnya wangi, empuk, dan lembut. Mantap deh pokoknya. Langsung aja. Pertama-tama, sesudah menyiapkan bahan-bahannya, aduk rata tepung, ragi instan, dan gula. Sebentar aja, tambahkan telur, dan tuang air hangat secara bertahap. Air hangat ya, kalau pakai air panas, ragi akan mati, roti tidak akan mengembang. Hanya sampai menyatu saja, jadi airnya disesuaikan ya, tergantung ukuran telur yang dipakai. Tambahkan mentega, aduk rata hingga mentega menyerap di adonan, nggak sampai semenit. Kemudian oles tangan dan alas untuk uleninya dengan minyak baru. Mulai menguleni seperti ini. Penting sekali jangan ditekan berlebihan ya. Bisa pakai teknik seperti ini juga. Nah, alas uleni dan tangan bisa dioles minyak lagi ya bila perlu. Cukup 3-5 menit saja, nggak lama dan nggak capek. Tabur sedikit tepung untuk melihat hasilnya. Ingat ya, diputar santai saja, tidak ditekan berlebihan. Adonan yang baik ketika ditekan akan balik secara perlahan. Istirahatkan adonan di mangkok yang dioles minyak dan ditutup sambil kita siapkan toppingnya. Nah, untuk toppingnya aduk rata mentega yang sudah dilelehkan, gula halus, dan kental manis. Teksturnya seperti bubur sumsum kayak gitu kira-kira. Taruh di plastik segitiga dan sisihkan. Lanjut adonannya tadi kita mau bentuk ya. Alasnya ditabur dengan tepung, pipihkan adonan dengan rolling pin, bentuk persegi panjang seperti ini dan dioles merata dengan mentega. Kemudian tabur gula yang sudah dicampur dengan kayu manis secara merata, kemudian digulung. Usahakan ukurannya sama ya. Jadi tadi pas memipihkan itu ketebalannya sama. Nah, ini sesudah selesai, bisa dirapikan, sedikit ditarik, atau dipadatkan. Loyangku yang kupakai ukuran 23x23 dioles mentega. Potong adonan dengan pisau, lebih mudah kalau pisaunya ditabur tepung. Jadi 16 bagian, rapikan sedikit bila perlu, letakkan di loyang, kemudian ditutup dengan serbet dapur yang bersih. Setelah 30 menit, biarkan terbuka sambil kita panaskan oven. Panggang hingga matang, wangi, dan berubah warna. Dan ketika masih panas, baru keluar dari oven, bisa langsung dioles mentega supaya dia mengkilat dan wangi. Seperti itu. Secukupnya aja dioles mentega dan tunggu hingga dia hangat, kemudian bisa diberi topping. Nah, toppingnya ini opsional ya. Kalau mau bisa pakai cream cheese frosting juga. Aku pakai yang ekonomis tapi rasanya tetap mantap. Cinnamon roll udah siap. Ini tuh biasanya tuh dipanggangnya tuh seperti ini ya. Jadi seperti roti sobek dijadiin satu loyang kayak gitu. Tapi kalau untuk dijual bisa di individual cetakan kayak gitu, silahkan. Dan biasanya toppingnya itu pakai cream cheese, tapi ini aku lebih ekonomis, pakai kental manis dan gula juga butter. Ini wangi banget, aku tunjukin. Ini tuh sederhana banget, bahan-bahannya tuh ekonomis, dan aku nggak pakai mixer, nggak pakai lama. Pakai mixer kalau bikin roti tuh dia agak lama ya, mungkin 10-12 menit. Ini cuma 3-5 menit aja. Uleni santai, itu kuncinya ya. Jangan ditekan berlebihan. Santai aja, dengan lemah lembut aja, 3-5 menit dia sudah lembut dan hasilnya cantik sekali. Nah, aku pernah bikin, ini adonannya terlalu lembek ya, terlalu banyak air. Jadi pastikan tuang airnya tuh bertahap. Hasil akhirnya tetap mantap dan super lembut, cuman bentuknya jadi kurang rapi. Ini adonannya nggak pakai susu, tidak pakai susu, tapi jadinya itu wangi butternya campur sama kayu manis. Ada yang banyak nggak suka kayu manis, cobalah. Ini tuh kayu manisnya dia nggak overpower ya, dia tuh bener-bener seimbang rasa. Ini sederhana banget,
harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Teman-teman, hari ini aku mau berbagi tentang kuasa perkataan. Apa yang kita perkatakan itu sangat penting. Ada satu cerita, teman-teman pasti udah tahu cerita ini tentang si Thomas Edison. Dia adalah penemu di bidang listrik kayak gitu. Sangat terkenal ya. Dan ceritanya itu, teman-teman pasti udah tahu ceritanya, cuman aku ceritain secara singkat aja. Jadi, mamanya itu suatu hari si Thomas Edison ini pulang sekolah. Dia bawa surat, disampaikan ke mamanya, "Ma, ini dari guruku, yang boleh membaca surat ini hanya mama." Terus mamanya baca, terus mamanya itu tutup lagi dan dia tanya, "Apa mah isi suratnya itu?" Dia bilang, "Oh anakku, sekolahmu itu mengakui bahwa kamu itu seorang jenius, kamu terlalu pintar, mereka tidak bisa mendidik kamu karena mereka sangat terbatas, jadi mereka suruh mama cari sekolah lain atau mendidik sendiri." Seperti itu. Bertahun-tahun sudah berlalu, akhirnya ketika mamanya sudah nggak ada, dia menemukan surat itu yang dari sekolahnya. Ternyata isinya, sekolahnya itu bilang anak itu tuh kurang gitu loh, nggak bisa diterima di sekolah itu karena dia kayak kurang atau kayak sangat berbeda dari teman-teman. Pokoknya sesuatu yang buruk yang diperkatakan. Tapi dia menjadi seseorang yang begitu sampai sekarang kita tahu, kita kenal namanya, harum, itu karena perkataan yang diucapkan sama mamahnya. Itu penting sekali. Nah, jadi penting banget kita itu memperkatakan berkat. Semua yang keluar dari mulut kita itu adalah berkat. Baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, anak, saudara, suami, istri, orang tua, kerabat, rekan kerja. Penting banget kita perkatakan berkat. Ada contoh lagi, mamaku punya temen ya, dia punya ART gitu, asisten rumah tangga. Itu tuh karena baru mulai kerja, kan tidak sesuai ya, jadi tidak sesuai keinginan nyonyahnya seperti itu. Nah, temennya mamaku itu memilih untuk memperkatakan berkat. "Aduh, kamu itu pinter sekali ya, kamu dulu pernah kerja sama orang juga, kamu tuh pinter loh, kamu tuh gampang sekali diajarin ya, baru ibu ajarin sekali kamu langsung ngerti, kamu pinter." Padahal itu salah, padahal itu dia sebel gitu. Tapi dia memilih memperkatakan berkat. Aku di sini kita berusaha saling memperkatakan berkat. Aku juga buat anakku bahwa anakku itu pinter, cerdas, anakku tuh pasti bisa. Pokoknya semua yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Satu contoh lagi di keluarga kita sini. Jadi kita sama-sama sepakat gitu loh. Ayolah kita perkatakan berkat. Kita saling mengingatkan. Suamiku ingetin aku ingetin dia juga. Kita ingetin anak, bahkan anak kita pun ingetin kita gitu. Itu setiap hari loh, itu proses ya. Tapi kita ada progres selalu. Contohnya, misalnya yang paling sering ya ngomong padahal santai kayak gitu. "Oh ini mahal banget ya kayak gini. Mah jangan bilang mahal, tidak ada yang mahal." Anakku bilang kayak gitu. Terus suamiku nyala, "Ya mah, tidak ada yang mahal, tapi kita memang harus bijaksana mengelola berkat finansial. Tapi nggak ada yang mahal, semua semua tuh affordable." Kayak gitu. Jadi kita saling mengingatkan. Kadang-kadang suamiku juga bilang gitu, "Bawang merah lagi mahal." "Tah, tidak boleh bilang mahal." Tidak ada yang mahal. Perkatakan berkat. Perkataan kita itu ada kuasanya, ada urapannya. Jadi kita lebih baik memilih memperkatakan berkat. Yuk kita sama-sama perkatakan berkat untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, untuk rekan-rekan kerja kita. Karena mata air tidak mungkin mengeluarkan air yang keruh dan juga air yang jernih. Nggak mungkin, mata air itu pasti selalu jernih. Segitu aja sharingku hari ini teman-teman. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Makasih.